Yasmin, terus ini yang dulu dagang pertama sekali dagang di daerah ini Darsim ya, Dardim, kakak aja kan. Nah itu teman kami di pesantren itu saya semua, pesantren Bojaholi pada tahun itu. Jadi secara emosional saya sebetulnya sudah sangat mengenal tentang Habib Janda. Saya ini kelas 2 SMP sudah merantau jauh, Prensewu sampai ke Bandar Lampung, dan terakhir saya hijrah ke Tangerang, Banten. Alhamdulillah saya di Banten, karir politik saya, karena saya memang basic jadi politik ada, itu berjalan sehingga menjadi beberapa partai saya pimpin dan menjadi juga sudah beberapa kali di partai dan juga sebagai ketua dewan sekaligus terakhir ketua dewan dan sebagai pengusaha. Ini saya ceritakan supaya masyarakat tahu benar, supaya kita sama persepsinya dalam membangun PKB ke depan. Kenapa saya pulang? 10 tahun yang lalu saya dijemput oleh para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ini dari Tenggamus itu minta saya pulang. Kebetulan waktu itu saya sendiri masih menjadi dipercaya oleh rakyat Tangerang Selatan untuk jadi dewan dan mungkin salah satu pimpinan dewan di sana. Saya bilang nanti nggak bisa. Saya masih ditugasi oleh rakyat, saya nggak bisa tinggalkan begitu saja. 10 tahun kemudian, saya sudah niat mau pensiun. Anak-anak saya sudah siap mau pensiun, karena waktu itu umur saya sudah 64 tahun. 2 tahun yang lalu pensiun. Tapi datang lagi. Akhirnya Pak Ustadz, Pak Gubernur, saya setelah datang lagi, saya penasaran. Baik, tunggu jawaban saya. Saya kirim tim yang saya percaya untuk melihat Tenggamus. Coba Anda lihat Tenggamus itu, kekayaan potensi apa yang ada di Tenggamus. Seberapa banyak potensi itu bisa digali, dan berapa banyak yang sudah digali dan diberikan kepada dimanfaatkan untuk masyarakat Tenggamus oleh pemerintah. Tolong pelajari berapa potensi yang ada di Tenggamus, pertanian, wisata, tambang, dan berapa banyak yang sudah digali oleh pemerintah atau diminta oleh pemerintah digali untuk dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Tenggamus. Itu saya minta itu mereka menunjukkan. 6 bulan, 9 bulan mereka laporan. Saya masih kurang puas, penasaran. Saya kirim lagi satu tim, bawa lagi Tenggamus dengan tugas yang sama. 1,5 tahun kemudian baru kembali lagi yang laporan yang kedua, ternyata tidak terlalu berjauhan. Saya konfirmasi ke seluruh lapangan. Ternyata betul, saya sedih. Saya sebagai darah daging mus, hubungan emosional langsung connecting dengan semua kumpul dulu Lampung, nenek-nenek kita dulu Sunda, Jawa, Lampung, Semendo bergabung jadi satu, membuka hutan belantara. Bagaimana untuk memisahkan hutan itu menjadi daerah hunian sekaligus daerah pertanian zaman dulu kala, dulu sebelum. Tidak datang-datang Tenggamus seperti itu. Mereka berkolaborasi, bahu-membahu membuka itu. Ketika mereka mau meninggal, mereka pesan dengan kita. Ini apapun yang kalian inginkan anak cucuku ada di dalam sini. Mau makan ada dalam sini. Mau menstantrenkan anak ada dalam sini. Bisa digali semua. Tapi tolong jangan sampai kalian berikan pada orang yang bukan keturunan kami, bukan tidak punya hak untuk menggali mengambil hasil dari mati di tanah kami. Itu
pesan. Bapak-bapak ingat, waktu zaman Pak Harto, waktu zaman Orde Baru, alat pertanian, bibit, ya, sudah itu apalagi pupuk, pupuk dikirim ke petani seluruh Indonesia. Karena Pak Harto menyadari bahwa kita ini memang masih kekurangan karena kita ahli itu masih sedikit tuh. Penduduk asli itu sedikit. Dikirim orang Jawa ke Sumatera, dikirim ke mana-mana untuk membantu petani, dibantu dengan pupuk segala macam dibantu. Orang ahli lulusan luar negeri, lulusan Gajah Mada berkolaborasi dikirim ke lapangan untuk mengedukasi atau memberikan pelajaran kepada petani supaya petani itu produktif, supaya menghasilkan. Kurang puas Pak Harto, terakhir ABRI masuk desa, dikirim. Ya kan akhirnya Pak. Pupuk waktu dengan Pak Harto kan dikirim. Pak Harto sangat menyadari, dan ini menjadi teori dimanapun, saya kira semua tahu bahwa tidak pernah ada perputaran uang, tidak pernah ada perputaran ekonomi di suatu daerah tanpa daerah khususnya yang menghasilkan 80% petani, ya, bukan daerah industri, daerah pertanian. Kalau tidak ada hasil komoditi, jual beli transaksi jual beli komoditi, hasil pertanian, tidak pernah ada perputaran uang. Maka di pasar sepi, semua UMKM, usaha kecil menengah, tukang tani sepi. Dengan sepinya petani tidak punya penghasilan dan petani tidak bisa menyekolahkan anaknya. Terakhir hasil kajian 20 tahun terakhir, 15 tahun terakhir paling tidak, petani tidak pernah dikenali oleh pemerintah. Buktinya, petani mau cari pupuk, mau beli duit pinjaman pun sampai hari ini tidak pernah dapat. Iya kan? Susah kan? Nah, saya mengambil suatu keputusan, suatu kesimpulan kami tidak menuduh siapa-siapa, tidak mau ini. Tapi kalau ini kita biarkan semua, habislah anak keturunan kita ke depan. Tidak ada lagi. Karena petani semua miskin. Akibat miskin tidak bisa menyekolahkan anaknya. Nanti bayangkan 10 tahun yang akan datang, siapa yang akan berhadapan secara politis untuk pilkada dan lain sebagainya. Kita sudah tidak ada lagi, adalah anak-anak yang tadi tidak sekolah oleh karena bapaknya petani yang sudah miskin. Ya kan? Kalau ada anak-anak kita nanti yang pintar sedikit banyak, orang kita, mereka belum punya idealis, mereka egois, mereka berpikir saya sudah capek-capek sekolah, sudah capek-capek kuliah, sudah selesai cari kerja di kampus nggak ada, saya pergi ke Jakarta, pergi kemana? Iya kan? Betul nggak? Tinggallah tadi anak-anak yang tidak sekolah tadi. Siapa lagi yang menang? Nah, kalau hari ini, waktu itu kesimpulan saya di bulan kami itu, kami dapat semua hasil kajian itu. Asli penduduk Tenggamus, kelahiran Tenggamus yang menjabat itu semua pindah kemana, dipindahkan atau apa, pindah atau dipindahkan nggak tahu. Sampai barangkali Pak Camat juga diambilkan dari orang luar. Orang Tenggamus tidak dikasih kesempatan untuk berkarir di Tenggamus. Dan kita bayangkan kalau 10 tahun ini tidak kita ambil, tahun depan 5 tahun yang akan datang, yang akan berhadapan adalah anak-anak yang tidak sekolah tadi. Kalau itu terjadi, bukan kepala dinas, bukan camat yang dipindahkan, kepala pekon dipindahkan. Paham nggak? Betul. Apa mau pindah kepala pekon? Apa caranya? Kemaluan kan bekas tapi penelitian. Apa miskin? Kami miskin. Satu pekon dibeli 5 atau 10 pengalaman dibeli juga orang dia dipindahkan. Bukan hanya kepala dinas, masyarakat dipindahkan ke sini untuk membuat pekon itu menjual pekon dijadikan kepala pekon. Jadi pekon. Jadi bukan tidak Tenggara ini
Tenggamus ini adalah daerah terkaya kabupaten di antara daerah kabupaten yang lain di Lampung. Potensi pertanian besar sekali, potensi wisata besar sekali, potensi tambang besar sekali. Bukan tidak disadari mereka, makanya sekarang belum tergali, bukan. Nunggu waktu nih. Baru ada waktu kamu berlalunya sampai dia di situ. Mana yang buat? Tunggu waktu. Makanya kalau nanti kita sudah habis, keturunan kita tidak terpakai lagi, kepala kampung sudah ini mayoritas mereka baru gali semua itu. Terlambat oleh Allah kita, karena kita sebagai orang tua yang dipercaya oleh Allah untuk menginginkan anak keturunan kita, memperhatikan anak keturunan kita di dunia yang kita ada. Dan apa kata nenek moyang kita, nenek-nenek kita yang sudah berjuang atas Tenggamus ini. Kecewa mereka, berapa besar dosa kita terhadap mereka, berapa terlambatnya kita terhadap Allah karena kita meratakan anak kita. Bayangkan apa yang akan terjadi kalau kita biarkan seperti ini anak kita ke depan. Coba, dosa apa? Dosa nggak? Dosa Pak. Makanya saya demi Allah saya bilang waktu itu saya pulang ke Tenggamus dengan nawaitu ibadah untuk merebut Tenggamus ke tangan kita dengan tekad jihad apapun saya korbankan supaya Tenggamus itu bisa kita. Itu yang saya janjikan. Dalam temannya selalu saya sampaikan itu. Dan itu memang betul. Saya merasa berdosa. Berdosa sekali kalau saya tidak melaksanakan itu. Karena saya tahu dengan cerita ini, kami sudah mempelajari ini. Apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, kalau kita tidak ambil alih Tenggamus tahun ini, apa yang tadi kita bayangkan? Kecewa umpu tujuh kami, kecewa nenek-nenek kita. Terlambat kita oleh Allah karena kita bertatakan keturunan kita ke depan. Nah oleh karena itu Pak, sekarang karena memang niat kita niat ibadah, saya nawaitu ibadah untuk merebut ini. Alhamdulillah orang tidak ada yang percaya, apalagi Pak Camat siapa saya tidak ada yang percaya bahwa itu mau kalah kita mau menang, nggak percaya. Tapi karena Allah, karena nawaitu kita niat kita ibadah untuk menyelamatkan keturunan, alhamdulillah masyarakat dibukakan oleh Allah. Allah turun tangan. 73%, 70% lebih kita menang. Karena Allah, saya yakin itu tanpa ada turun tangan Allah, karena kebenaran yang kita niatkan tidak pernah akan tercapai ini. Tidak ada yang percaya, betul. Bapak dengar nggak? Bapak dengar nggak? Siapa yang percaya bahwa kita mau menang? Ada. Tapi ini Allah. Nah oleh karena itu Pak, sekarang kita ini sudah kepegangan kita, sudah ini bahwa kita Tenggamus ini. Mari kita sama-sama berjuang, menyamakan persepsi, menyamakan niat, bagaimana cara membangun Tenggamus ini untuk kepentingan anak keturunan kita ke depan. Gak ada kepentingan lain. Saya nggak ngejar-ngejar sebagai jabatan bupati, saya bukan sekali bukan kita kejar, bukan mimpi saya untuk menjadi bupati di Tenggamus. Bukan juga saya mencari uang, apa artinya uang? Kalau memang kita sudah tidak membutuhkan lagi, itu sudah memang udah tua, udah umur. Jadi saya minta kepada bapak-bapak kesadarannya, mari kita sama-sama memperjuangkan Tenggamus ini mulai hari ini dengan cara betul-betul kita berjuang. Insya Allah saya yang akan memimpin, saya yang akan menginginkan. Kita akan bangun jalan-jalan yang rusak-rusak itu. Bagaimanapun caranya kita akan carikan jalan. Potensi yang ada pertanian kita akan gali semua. Bagaimana caranya? Nanti dilihat sama bapak ibu semua. Nggak ada. Kita nggak ada waktu lagi. Kita orang Tenggamus itu ada orang Tenggamus yang bisa mampu untuk menghidupkan Tenggamus. Bagi yang tidak paham ya silakan. Dan ini supaya bapak bahwa mulai hari ini tidak ada lagi 0102. Kita sudah menjadi satu kesatuan orang Tenggamus. Mari kita berjuang bersama-sama. Tidak ada lagi.